Kasihnya begitu ajaib, menjadi jawaban lebih dari yang diharapkan. Ada Tuhan Yesus yang memulihkan dan membangkitkan kita dari segala keadaan kita kepada rencana dan tujuan Tuhan yang indah. Kalau saudara hari ini ada yang sedang dalam titik lemah, titik keterpurukan, titik terendah dalam hidupmu, Tuhan Yesus yang menolong Melita, Tuhan Yesus yang menolong keluarga Pak Munstar, Ibu Purnama, Kak Ronald, Kak Naldo. Tuhan Yesus yang sama menolong saudara dan saya. Amin. Tetap percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Tetap percaya ada hari depan yang penuh harapan. Amin. Tetap percaya Tuhan menyatakan karyanya yang indah dalam hidup kita. Saya melayani, kembali lagi saya akan sebut, waktu Melisa dimakamkan, dalam bahasa saya ditanamkan pada 10 Desember 2020. Satu pesan Tuhan yang sangat kuat untuk saya sampaikan kepada keluarga, bahwa Melisa pada saat itu ditanam sebagai benih dan akan tumbuh. Benih itu akan tumbuh memberkati hidup banyak orang, dan benih itu tumbuh dalam kehidupan Melita. Dan Melita dalam proses Tuhan yang indah bertumbuh, berkembang, menjadi bunga yang indah, menghasilkan buah, dan seorang anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, seorang anak muda yang tetap mempercayai Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan walaupun banyak proses. Kasih Tuhan, milik Tuhan yang dipercayakan, dan ada waktunya, seturut waktu Tuhan, bukan waktu kita. Seturut kehendak Tuhan, seturut rancangan Tuhan, bukan rancangan kita, bukan maunya kita. Tuhan memanggil kembali milik kepunyaan yang sangat dikasihinya untuk bersama Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan surga. Amin. Mengasihi. Amin. Kita yang masih hidup, yang sudah mengenal Tuhan, kalau Tuhan masih kasih waktu dalam hidup kita, Tuhan panjang sabar untuk kita hidup dalam pertobatan. Agendanya Tuhan buat Melita selesai. Tapi kalau Tuhan masih kesempatan kita untuk hidup bersungguh-sungguh, sehingga suatu hari the last day itu ada, saudara dan saya juga dibangkitkan pada akhir zaman. Keluarga mengalami perpisahan sementara waktu. Ada waktu di dalam kekekalan tidak habis-habisnya. Kerinduan, kekangenan, berjumpa di dalam kerajaan surga, berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan surga sepanjang masa. Enggak dibatasi waktu lagi. Tetap setia, nantikan Tuhan. Tetap setia, beri diri dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara dan saya, pergunakan waktu yang ada, alami kasihnya Tuhan, mengasihi Tuhan, kita milik Tuhan, berjalanlah dalam agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Pergunakan waktu yang ada dengan hidup berjalan dengan Tuhan, rindu firman, rindu memuji menyembah Tuhan, memandang hidup ini milik Tuhan, setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup kita, dengan hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, dan jadi berkat Tuhan buat banyak orang, bukan untuk diri sendiri lagi. Karena kita juga telah mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalam hidupku. Secara khusus saya menyampaikan buat generasi muda, anak-anak muda, karena saya percaya Melita dipanggil Tuhan di dalam rencana Tuhan yang indah dalam setiap proses hidupnya untuk menjadi berkat Tuhan buat generasi muda. Anak-anak muda,
seperti gedung bangunan yang tinggi. Dari mana kita tahu pada saat proses pembangunan bahwa gedung itu akan dibangun tinggi? Satu hari teman saya yang ngerti arsitek, dia katakan ada satu gedung yang sedang dibangun. Kamu tahu nggak berapa tinggi gedung itu akan dibangun? Saya bilang nggak tahu lah, tanahnya lagi digali, saya juga nggak ngerti. Lalu dia bilang gitu, kalau kamu mau tahu berapa tingginya gedung ini akan dibangun, lihatlah betapa dalamnya pondasinya akan digali. Dengar baik, Tuhan mau membangunmu seturut kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang indah. Anak-anak muda, beri dirimu digali pondasi dalam-dalam di dalam Tuhan. Mungkin saudara yang mengenal Melita, dia mulai melayani Tuhan jadi penyanyi rohani dari tahun 2021. Tapi sesungguhnya keluarga Papa Mama membawa Melita dan Melisa mengenal Tuhan. Pondasi hidupnya dibangun dalam-dalam, jauh sebelum. Dan dia memberi diri dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan, memiliki pondasi yang dalam di dalam Tuhan, dan Tuhan akan naik. Amin. Jadi beri masa mudamu dibangun di dalam Tuhan. Masa muda memang hanya sekali, nggak bisa diputar, nggak bisa diulang. Masa muda itu di mana energi sedang banyak-banyaknya, justru di situ engkau gunakan untuk membangun hidupmu dan mau dibangun oleh Tuhan, digali dalam-dalam di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, dan kau menjadi anak-anak muda yang siap dibangun tinggi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, mau diperlengkapi. Jadi anak-anak muda yang jujur, berintegritas, sehingga pada saat rancangan Tuhan itu digenapi, nggak ada tagihan jatuh tempo, nggak ada PR karena masa muda yang bermasalah, tetapi berjalan terus dibangun oleh Tuhan. Rindu mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Anak-anak muda, engkau yang sedang in relationship, pacaran yang kudus, karena ada rancangan Tuhan untuk membangun keluargamu di dalam kasih kemuliaan Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan, dan seturut waktunya Tuhan. Hidupmu milik Tuhan, bukannya kita lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia.
penolongku yang setia. Sekian lama aku Meditasi Buta akhirnya rilis lagu baru lagi. Judulnya Penolong Dalam Kesesakan, yang lagunya akan rilis di hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Akan tersedia di semua digital platform, jadi jangan lupa untuk dengerin lagunya Penolong Dalam Kesesakan. God bless you.